Dan konteks bahasa itu mengarah kepada agama. Karena yang dilaporkan adalah unsur sara. Salah satunya agama. Pas'alu al-zikra in kuntum la ta'lamun. Pas'alu al-zikra. Pas'alu Allah, ini kan fatal. Fatal banget tuh. Dan anehnya orang seperti Novel Bakmumi ini kan pasti dia itu menjadi ulama di kelompoknya. Yang kelompoknya itu entah siapa aja. Dan entah ukuran ulamanya dia lihat dari mananya gitu loh. Kan di kelompok mereka tuh Novel Bakmumin jadi ulama, Sugik Nurharja jadi ulama. Liur saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Tema tentang Novel Bakmumin ini selalu hadir ya. Tidak habis untuk dibicarakan karena dia selalu muncul di momen-momen apapun ya. Mau momen politik, mau momen isu agama dan sebagainya, dan beliau seolah benar-benar menunjukkan dirinya sebagai singa Allah yang menghantam apapun yang berbau kemusyrikan, yang berbau penistaan dan sebagainya. Hadfana Firdaus ketika beliau sedang menghancurkan sesajen ya, menumpas kesyirikan niatnya, semua orang, semua masyarakat Indonesia mengecam Novel Bakmumin, berada di barisan paling depan untuk membela Hadfana Firdaus. Bahkan katanya polisi itu harus melakukan hal yang serupa seperti Hadfana Firdaus. Tugas polisi membersihkan kemusyrikan. Ade Armando, ketika kemarin beliau dikeroyok oleh manusia-manusia barbar, Novel Bakmumin berada di barisan paling depan juga, yang diundang oleh TV One untuk memberikan tanggapan, dan tanggapannya luar biasa. Itu penista agama, penista Allah. Wajar mendapatkan itu baru di dunia, belum nanti di akhirat. Jadi Novel Bakmumin ini mencerminkan seorang yang alim luar biasa, bos ya. Sangat luhur ilmunya, akhlaknya baik, patut untuk dijadikan panutan umat karena akan membawa keselamatan fid dunya wal akhirah. Menumpas kemusyrikan, menumpas penistaan, menumpas kemaksiatan, menumpas perdosaan. Pokoknya luar biasa. Namun sayang, ternyata meskipun dia di dalam berbicara ketika diundang oleh televisi atau apapun, dan gayanya kan contoh ini nih, justru mereka yang benar karena lebih banyak. Nggak mungkin kesesatan itu lebih banyak daripada yang benar gitu. Nah, kebenaran ini mutlak, lebih banyak, lebih tahu, lebih paham berdasarkan apa yang ada, sesuai aturan-aturan yang ada. Kami taat dengan konstitusi. Karena dalam KTAEP sendiri, dan saya pernah menjadi laskar, itu tidak diperbolehkan untuk membawa senjata. Fakta ada senjata. Fakta ada senjata. Saya lagi ngomong sebentar. Ya, fakta ada senjata. Ya, selesai. Ya, saya bilang kan, Anda bilang dalam KTA nggak boleh Anda bersenjata. ngomong saya nggak potong. Ya, potong aja nggak apa-apa kok. Begini Kalau aja. kita nggak bakal ketemu nggak usah hadir. Ya, saya mau. Kau. Apa? Mengundang Ya. sama-sama menghormati. Setuju. Loh, soal setuju putusan nggak? itu. Putusan Ini orang media, kita orang media. Jadi udah lebih tahu, kita menghimpun data. Ini nggak ketemu. Nggak bakalan emang ketemu. Yang hak batal nggak bakalan ketemu. Nggak usah ngomong, nggak usah hadir di sini kita. Ya, Anda juga ngapain hadir di sini? Begini Kalau aja. kita nggak bakal ketemu nggak usah hadir. Begini aja. Kau. Kita ini mengundang, Ya. sama-sama menghormati mengundang. Ya, gini. Artinya udah ada fakta. Ustadz, gini. Anda punya akhlak nggak? Nggak. Anda beragama? Nggak, saya mau. Kau. Apa? Ya, jangan. beragama. Ini
Kita Maka ini berdasarkan keterangan manusia, keadilan, kemanusiaan. nggak usah seramain saya soal kita itu. mau diskusi dia atau mau ribut. Ya makanya kalau mau yang diskusi kita tenang. Kau hebat sekali karena mau dilihat oleh masa, udah lah, nggak usah gaya-gayaan masalah. Dia seolah-olah ingin terlihat menjadi seorang ulama di sini. Ya. Gayanya gitu loh. Wah, alim. Ya, seorang yang alim. Ustadz, ulama. Tapi tetap loh. Tetap saya melihat novel Bak Mumin itu tetap tidak melihat bahwa dia sebagai seorang ulama. Penyamarannya mungkin kurang benar. Kan mungkin ada nih orang lain yang dia bukan ulama tetapi pakai sorban, ya, tetapi pakai jubah. Dia ngomong lekoh dikit, pakai kalimat Araban, dia benar-benar mirip seperti dia bahwa ulama besar. Tapi novel Bak Mumin mau dipermak sebagai gimana pun ya, dipermak bagaimanapun, ketika dia ngomong mau dilekoh-lekohkan atau apapun, kok saya tidak melihat bahwa dia sebagai seorang sang pencerah ya. Enggak tahu saya, apakah kemudian masyarakat juga melihat itu. Kalau saya enggak ya. Kita lihat pakaian novel Bak Mumin. Seorang ulama besar yang akan membawa keselamatan di dunia juga di akhirat. Tampilannya ngalahin Pak Quraisy Shihab tampilannya. Ngalahin Kiai Said Akil Siraj. Kalau dilihat dari tampilan fisik nih ya, ngalahin Gus Baha. Yang itu saja pakaiannya, nggak kita melihat bahwa ada kealiman di Kiai Said Akil Siraj, di Pak Quraisy Shihab, di Gus Baha dengan tampilan-tampilan seperti ini. Layaknya orang-orang biasa aja. Ya. Layaknya orang-orang biasa aja. Tapi novel Bak Mumin, dia orang yang sangat luar biasa di segi tampilan. Tetapi ternyata viral pembacaan ayat suci Al-Quran novel Bak Mumin yang jauh dari kata benar. Ya, fas'alu, bukan fas'alu lagi, pas'alu Allah zikro. Ayat apa itu ya yang dibacakan oleh novel Bak Mumin? Pas'alu Allah zikro. Itu tentu bukan ayat Al-Quran ya. Yang dibacakan oleh novel Bak Mumin itu bukan ayat Al-Quran ya. Ada juga gini, fas'alu ahla zikri. Nah, itu baru ayat Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 7. Ada tuh. Tapi bukan fas'alu ahla zikro, bukan. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Gitu. Kayaknya, sepertinya dia mau mengutip ayat Al-Quran itu ya, cuma keliru. Cuma karena memang tidak punya basic ya ilmu agama, ya akhirnya seperti ini. Dia hanya bisa pura-pura aja menjadi ulama, gak beneran menjadi seorang ulama. Ngutip ayat Al-Quran, bos. Ayat Al-Quran itu, katakan, pelajaran yang sangat mendasar. Mestinya, apalagi ini kalau semisal dia sebagai seorang ulama, ini sudah tidak usah dilakukan lagi urusan Al-Qurannya, apalagi yang lainnya. Yang mendasar Al-Quran itu. Semua orang, dari mulai anak TK juga kan, kalau umat Islam sudah belajar Al-Quran. Kalau kebetulan di rumahnya belajar, kebanyakan ya belajar, saya yakin. Dan pasti bisa mengkoreksi apa yang diucapkan oleh novel Bak Mumin.
pas. Lalu alah, ini kan fatal banget tuh. Seperti orang yang baru belajar, ya, belum ke tahapan benar di dalam pengucapan, baru belajar, baru mengenal ayat suci Al-Quran, seperti itu. Tapi gayanya bos, gayanya udah sok paling alim aja. Saya suka terhadap gayanya. Dan anehnya orang seperti Novel Bakmumi ini kan pasti dia itu menjadi ulama di kelompoknya. Yang kelompoknya itu entah siapa aja. Dan entah ukuran ulamanya dia lihat dari mananya gitu loh. Kan di kelompok mereka tuh Novel Bakmumi jadi ulama, Sugik Nur Raharja jadi ulama. Liur saya. Bahaya loh, ya. Bahaya. Jelas-jelas orang itu bukan dokter, kemudian kita menyodorkan sebuah penyakit untuk disembuhkan. Bukan malah sakit, bukan malah sembuh, tambah parah. Dia bukan seorang dokter kok. Dia bukan seorang ulama. Ya, kemudian ada umat yang bertanya, dia jawab, sesat. Dia bukan ulama, kemudian ada masyarakat yang mengikutinya. Ya. Dia patwa ngawur ke sana kemari karena dia bukan ulama kok. Akhirnya bahaya ini. Dolun modilun, akan sesat dan menyesatkan. Dan aneh manusia seperti Novel Bakmumi dan Sugik Nur Raharja bisa jadi ulama di kelompok mereka. Aneh saya. Saya nggak habis pikir gitu loh. Apa ukuran ulama di mereka gitu loh. Apa sih ukurannya? Gak paham saya. Kalau di NU kan nggak mungkin orang-orang seperti Novel Bakmumi dan Sugik Nur Raharja dijadikan ulama, diundang ceramah untuk mengisi kajian abagah. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Tapi kok bisa mereka mengundang Sugik Nur Raharja jadi ulama gitu. Aneh saya. Saya pengen mengatakan aneh bin ajaib aja, udah aja itu. Dan jelas Novel Bakmumi bukan ciri orang, bukan ulama. Enggak layak, sangat enggak layak disebut ulama. Dan yang lebih penting, jangan sampai masyarakat kemudian mengikuti orang yang jelas tidak punya basic untuk menjadi ulama. Kemudian kita mengikuti urusan agamanya. Jangan dulu ya. Mudah-mudahan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.